Berbagi informasi sambil ngopi. Halo, kembali lagi di Warkop Podcast Bea Cukai Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Pak Hardi Janto. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Panggilannya siapa Pak? Pak Hardi Janto atau Pak Ya, Hardianto? kalau nama panggilan itu sebenarnya waktu kecil dipanggil Hardi gitu. Tapi ketika kuliah karena kita dari Surabaya, Ya. kita dipanggil. Terus kita kerja ketemu teman-teman, kita kan pakai malam itu sering keluar gitu kan, dipanggil nama Hans pernah. Terus ya di sini di kantor pusat tuh pernah dipanggil Yanto gitu. Terus sekarang dipanggil normal lagi Hardi gitu kan. Kalau Hans itu filosofinya apa Pak? Saya nggak tahu ya, biar agak kekinian gitu waktu itu ya. Tapi ternyata ya sudah itu masa lalu lah. Gitu. Siap. Kalau memang Integratif. diartikan nama gitu, kita lihat di Google gitu, Hardi apa artinya? Ternyata gunung. Gunung? Iya, Waduh, berarti gunung tinggi gitu ya. Berarti sejak kecil itu udah memiliki jiwa gunung, memiliki doa pengen pergi ke gunung gitu Iya, rupanya. kayaknya begitu ya. Relate ya nih Pak nanti. Ya. Waduh, nanti kita akan ngobrol lebih seru lagi, lebih dalam lagi siapa sebenarnya sosok Pak Hardi di episode 9 kali ini. Mungkin bukan sosok hantu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam nih Pak, saya mau mengadakan rush handling. Rush handling itu seperti pertanyaan cepat. Jadi kalau di Bea Cukai kan ada namanya pelayanan rush handling. Siap. Jadi rush handling itu pelayanan segera. Jadi barang yang mempunyai karakteristik tertentu harus segera dikeluarkan. Kalau sekarang podcast jadi relate ke pertanyaan cepat gitu. Oh gitu. Sudah siap Pak Hardi? Siap, ready. Yang pertama, pilih gunung atau pantai? Gunung, Lari atau sepeda? lari, Ngopi atau ngeteh? ngopi, Camping atau hotel? camping, Outdoor atau indoor? outdoor, Maraton atau trail run? run. Mantap ya. Penuh dengan kepastian jawabannya. Iya, itu udah dalam hati muncul sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pak, di Bea Cukai kan sekarang lagi menggalakkan work-life balance. Nah, work-life balance menurut Bapak ini seperti apa sih sebenarnya? Iya, work life balance ya. Kalau diparsialkan tuh kerja, hidup seimbang gitu kan. Iya. Ya, kita kan kalau saya sebagai pribadi, ya kalau kita artikan sebenarnya kemampuan kita gitu, kemampuan manusia kita sebagai individu untuk mengelola gitu. Mengelola secara efektif pekerjaan yang dilakukan dalam karir gitu dengan kegiatan lain yang penting bagi hidup kita. Jadi ada kemampuan kita untuk mengelola secara efektif itu. Tapi kuncinya sebenarnya kalau menurut saya ini ya, kuncinya adalah bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kalau di Islam kan dengan Allah gitu kan. Terus manusia dengan manusia, terus manusia dengan lingkungan gitu. Dan satu lagi kuncinya adalah kalau menyangkut pekerjaan adalah ibadah gitu. Iya. Saya kira itu apa kunci dan pengertiannya menurut saya seperti itu gitu. Berarti harus imbang antara ketiga itu ya Pak ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhan, hubungan manusia dengan manusia sama manusia dengan lingkungannya. Dan pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi tujuannya bukan mencari sekedar keuntungan duniawi aja, tetapi lebih daripada itu gitu. Di pekerjaan juga kan kita berinteraksi sama manusia, sama pegawai, antar pegawai, sama lingkungan juga. Kita harus peduli ya Pak ya terhadap lingkungan. Kalau kita bekerja misalnya kita bekerja karena ibadah, berarti memang kita kerja itu untuk memperoleh kepuasan batin gitu. Karena kita sudah bisa mengekspresikan eksistensi manusia kita pribadi itu di dunia gitu. Kemudian kalau kita bekerja juga sebenarnya memberikan
eh, keuntungan juga, memberikan semacam esensi kita sebagai orang tua kepada keluarga gitu. Kan kita punya tanggung jawab kepada keluarga gitu ya. Kemudian manusia dengan lingkungan juga, kita punya di lingkungan ini kan kita ada manusia, ada apa namanya, ada tumbuhan ya Pak ya, tumbuhan dan sebagainya. hewan. Itu juga manusia dan lingkungan. Jadi saya kira itu kalau kita lakukan sebenarnya itu sudah, menurut saya itu sudah ada keseimbangan di antara kerja dan kehidupan gitu. Saya kira prinsip itu yang saya pakai. Jadi hablum minallah, hablum minannas, dan lingkungan gitu. Kalau manusia dengan manusia kan kita manusia dengan keluarga Ya, dan sebagainya gitu kan. Nah Pak, selain jadi pegawai Bea Cukai itu kesibukannya apa sih di luar Bea Cukai itu Ya, untuk menunjang work life balance ini? ya, itu memang bagian dari work life balance ya. Apa namanya, bagian kita berinteraksi dengan apa namanya, kita sesama manusia dan lingkungan gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak bisa kita manage apa atau kita atur yang apa, yang seperti apa gitu ya. Kalau kita sudah, hubungan kita dengan Allah itu sudah bagus, itu akan tertata dengan rapi. Terutama kalau kita menjaga sholat tuh 5 waktu tuh, ya kan? Udah Itu ini menjaga itu aja, itu semuanya sudah udah seperti latihan manajemen ya, waktu udah ya, Pak? latihan manajemen secara nggak langsung itu sudah tertata gitu. Ya, ya. Dan secara batin kita juga ada hubungan batin dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya gitu. Itu akan terjaga terus seperti itu. Ya itu ya sebenarnya yang harus dijaga, itu gitu. Kalau itu sudah kena gitu kan, yang lain tuh akan tertata semua. Ya, ya, Gitu. ya. Berarti tipsnya harus dimulai dari menjaga hubungan dengan Tuhan sama menjaga batin kita dengan keluarga. Kadang-kadang begini loh. Gimana Pak? Ini masjid dengan kantor kita kan dekat gitu kan. Ya, Secara fisik kan jaraknya dekat. dekat. Tapi ada yang merasa jauh kan. Ada. Ada kan gitu kan. Ada. Itu karena kan jarak itu relatif. Jadi batin yang apa namanya, yang kita merasa dekat gitu. Kita juga kalau kita di Bea Cukai ini ya, kan kita kadang di luar pulau, di luar Jawa dan Ya. sebagainya gitu. Kan secara fisik kita dengan keluarga jauh. Ya. Ya, tapi batin kita itu yang kita dekatkan dengan keluarga. Jadi semacam kualitasnya gitu I kan. see, I Dengan see. apa gitu kan? Komunikasi ya gitu kan. Komunikasi, Kalau ya, pulang kita kualitasnya kita perbaiki gitu, seperti itu. Sama pikiran ya Pak ya. Sama pikiran itu yang paling penting. Kita harus apa ya, berpikiran positif ya Pak ya. Pikiran positif Bisa gitu. berpikir. Nah untuk kesibukannya saya dengar-dengar ini Pak Ardi ini suka olahraga ya Pak ya. Suka naik-naik gunung, Siap. suka lari. Nah ini bisa diceritakan nggak sih Pak pengalamannya, kapan Pak Hardi itu terjerumus atau tercebur di dalam dunia apa ya, pergunungan dan perlarian ini? Kan seru kayaknya ini. Iya. Kita kan, saya kecil kan memang di daerah dataran tinggi ya. Dataran tinggi ya, otomatis ya memang dekat dengan pegunungan daripada pantai gitu. Ya. Terus yang kedua memang nggak tahu saya dilahirkan seperti apa, tapi waktu kecil saya sudah suka olahraga. Kecil misalnya lomba itu bawa ban motor itu, Ya. dipakai apa? Pakai Gelundung. tangan, iya di gunung itu, lomba itu gitu kan. Siapa yang paling cepat gitu ya, ya, Pak ya? juara gitu. Terus di SD saya juga semua cabang saya ikutin, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, atletik, lompat jauh dan sebagainya saya ikutin. Kemudian di SMP saya voli sama sepak bola, dan pernah ikut lari juga 10 kilo waktu kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP udah lari 10 Ya, kilo ya? itu di mewakili sekolah gitu kan. Aduh, keren ya. Saya ingat waktu itu kecil tuh, kalau nggak salah ya 10 kilo itu saya 40 menit kalau nggak salah waktu itu. 10 kilo. 10 menit. Berarti Ya, dari- pace-nya berapa itu Pak? Kenapa? Pace-nya 4 berarti ya? Base-nya 4. Aduh, gila. Itu Kelas waktu 3 lah ya. SMP, Waktu SMP. pace 4. Cuman pada waktu itu kan lagi belum ngetren tuh masalah Ya. lari itu kan, ya makanya juga nggak ada event-event yang fun gitu, nggak ada gitu kan. Jadi nggak jadi favorit, yang favorit pada waktu itu basket gitu. Iya sih, basket dulu zaman sekolah itu kayak
cewek-cewek banyak yang rebutin kayaknya. Kemudian SMA juga nggak lari, cuman volley aja. Volley sempat saya dilatih secara profesional oleh pelatih gitu kan. Kemudian waktu bea cukai, waktu kuliah juga kita ikut volley gitu. Kemudian waktu sudah kerja juga pernah ikut mewakili Kanwil Jatim ke Jakarta, ke Semarang, dan mana lagi ya. Itu dilatih oleh pemain Samator waktu itu. Waduh, keren. Nah, menjelang umur sekarang umur karena makin tua ya. Makin tua, kalau saya berpikir kita mencari olahraga yang gerakannya tidak stop and go. Misalnya kalau tenis itu kan tarik bola sana, bola sini gitu kan. Volley juga begitu kan. Ya. Gitu. Jadi kita mencari olahraga yang ritmenya kita bisa hitung, kemudian detak jantungnya kita hitung, kemudian mengukur kekuatan badan juga kita bisa lebih ngukur. Itu dengan apa? Ya kalau nggak lari ya jogging gitu. Ya sih, lari. Kita ukur gitu. Karena kita makin tua, makin ya kita nyadari makin alat-alat dalam tubuh kita kan makin makin beda gitu kan. Mengalami penurunan ya. Iya. Akhirnya apa? Ya jadi iya di SMA dulu saya ketua pecinta alam di SMA. Di SMA pecinta alam, kemudian berlanjut ya, Pak ya? Ya, kuliah kita nggak naik gunung, udah nggak lama naik gunung, kemudian ada trail run yang lagi rame itu. Akhirnya loh, ini kan naik gunung, jadi pas gitu kan. Ya udah saya ikutin itu. Gitu. Berarti dapat double ya, Pak. Selain lari, dapat ritme, terus kemudian naik gunung, dapat pemandangan ya, Pak. Dan lagi saya pernah baca itu ada orang Australia itu umurnya 120 tahun. Itu tipsnya salah satu adalah mata ini harus melihat yang hijau-hijau, pemandangan yang hijau, yang sejuk. Biar gitu nggak kan. stres ya, Pak ya? Nggak stres gitu kan. Makanya saya pas gitu kan, saya ikutin ini, dan alhasil ya alhamdulillah gitu. Sekarang masih bisa makan apa-apa gitu, masih nggak boleh makan kambing, nggak boleh ada pantangan ya, Pak. Tadi diukur tensinya 120 ya kan. Masih normal. Masih bisa padahal makannya ya ini, Pak, nggak dijaga ya, Pak, atau enggak jaga saya. Enggak, maksudnya gini. Berarti loss ya, Pak. Iya. Ketika kita sudah bisa membaca tubuh gitu ya. Baca tubuh. Artinya makan kita nggak terlalu ekstrim juga, meskipun makan apa-apa gitu, tapi nggak terlalu ekstrim gitu. Nggak harus sate terus 15 tusuk, 20 tusuk, tidak begitu. Jadi kalau udah cukup ya sudah selesai. Berarti kuncinya cukup ya, Pak, makan secukupnya. Dan bisa membaca kemampuan tubuh. Berarti kenali tubuh ya, Pak ya. Kenali tubuh. Kita bisa kuatnya mampu berapa nih. Know your body gitu. Waduh. Gitu. Mantap. Berarti Pak Hardi ini udah multi talenta sejak kecil ya, Pak ya. Bisa segala cabur, bisa sepak bola, volley tadi, keren sih, Pak. Padahal sekarang udah kepala 5 ya, Pak ya? Ya enggak lah. Enggak, enggak salah. Kirain masih 17. 17 powernya mungkin insya Allah ya, 17 ya. Mungkin jiwanya yang 17. Ya kalau kita masih berlomba sama mas-mas ini, sama ini kan misalnya 10K ya masih bisa bertanding. Aduh. Ngomong-ngomong soal itu, saya pernah malu disalib Pak Hardi. Waktu itu maraton di Surabaya Maraton. Nah, kebetulan rutenya kan dari startnya dari Tunjungan Plaza sampai ke Ayani Ayani, lewat flyover Royal itu, terus balik lagi ya, Pak. Nah, di situ waktu itu 21 km, ambil yang 21 km. Waktu itu saya udah start duluan. Pak Hardi ini masih di belakang. Kalau nggak salah telat, kalau nggak salah startnya. Tapi aku nggak kenal kamu loh ya. Pokoknya kita sama-sama pakai jersey. Iya, pakai jersey custom runner waktu itu masih udah. Beliau ini juga orangnya friendly, jadi setiap yang lari orang BC pasti langsung disapa sama beliau. Jadi kebetulan waktu itu di flyover saya lari kan itu naik gitu. Nah, saya udah ngos-ngosan, udah kehilangan ritme, udah kayak mau nyerah aja, tapi ternyata dari belakang itu Pak Hardi dengan santainya menyalip dan ngomong, ayo Dek, semangat. Ya 21K waktu itu ya. Iya, waktu itu half marathon gitu. Jadi saya merasa malu, jadi kayak tertampar umur masih 20-an tapi kalah sama yang udah senior gitu.
udah master ya Pak, master kata. Ya 40 ke atas. Tapi nggak hanya BC loh sebenarnya. Kalau kita ketemu di mana-mana, Pak, ikut lagi Pak. Gitu. Ini sopo ya. Berarti udah terkenal nih Pak Ardi. Gitu kan gitu. Ya kalau di dunia trail kan banyak yang kita kumpul-kumpul gitu, Yeah. kita kadang nggak kenal gitu kan. Kalau ada event kita kumpul terus ya kan event 1, event 2 orangnya kan hampir-hampir sama gitu. Yeah. Gitu. Ikut komunitas nggak Pak? Ya selain BC Runner kita kan ada ikut komunitas di perumahan di Puri Surya Jaya, kemudian ada lingkungan Jawa Timur itu juga kita ada grupnya gitu. Grupnya, waduh. Berarti channelnya udah banyak ya Pak Ardi ini. Insya Allah gitu. Nah, ini kan Pak Ardi waktu itu suka lari, postingannya lari. Nah, apa sih yang membuat Pak Ardi ini jatuh cinta pada lari? Waduh, jatuh cinta ini katanya susah diungkapkan. Saya jatuh cinta sama seseorang gitu. Cinta itu apa ya sebenarnya? Nggak gitu pakai ya? penjelasan Iya, ya Pak? Iya, itu dengan susah Ya udah, dirasakan. Bapak gitu. suka. Lari itu kan olahraga yang simple gitu. Simple artinya kita tidak memerlukan tempat yang khusus. Di jalan, di manapun kita bisa gitu. Yang kedua, kita tidak memerlukan waktu yang khusus, mau pagi, mau siang, mau malam, bisa kita lakukan. Yang ketiga, kita juga nggak perlu pakaian yang khusus pula gitu. Artinya sepatu biasa pun, nggak pakai sepatu pun bisa gitu. Bisa, nyeker ya Pak? Nyeker bisa gitu. Memang ada yang barefoot dia lari itu Oh gitu Pak? Ada yang begitu. Memang dia lebih Itu suka di begitu. di jalan atau di gunung Pak? Di jalan ada. Di jalan. Itu kan satu yang simple. Terus sesuai dengan umur saya gitu, makin umurnya banyak, ya kalau saya memilih olahraga yang gampang diukur detak jantungnya, diukur ritmenya, gampang diukur lah gitu kan. Yeah. Diukur jaraknya kita bisa gitu. Dan continue gitu, gerakannya continue, tidak stop and go. Beda dengan misalnya dengan tenis lapangan, tenis meja, dan sepak bola, futsal, itu kan stop and go. Stop and go. Itu kalau menurut saya seumur-umur 45 ke atas atau 50 ke atas itu kalau bisa ya dihindari gitu ya. Tapi kalau udah kebiasaan ya sudah silakan gitu kan. Ya, Pak, ya. Agar apa gitu, kita bisa ngukur diri, kekuatan diri itu sebenarnya sampai seberapa. Kalau stop and go, kita nggak tahu, kita ngejar bola misalnya, Ya. itu kan penuh emosi gitu. Langsung deg Gitu kan. Nah kalau lari ini kan bisa ritme kita ukur seberapa gitu kan, kontrol emosi juga bisa, kontrol kesabaran bisa, ngukur jarak bisa, ngukur heart rate bisa, dan ngukur langkah kita juga. Itu juga bisa. Bisa nyambung ke work life balance itu ya Pak ya. Manage bagaimana kita mengatur emosi, bagaimana kita mengatur seberapa senang kita, seberapa marah kita gitu ya Pak ya. Iya. Ya akhirnya memang karena kita sering begitu, akhirnya terbawa juga di pekerjaan ya Pak. Pekerjaan gitu. Jadi rasa kesabaran gitu, kemudian kita mengontrol, misalnya ada anak buah yang begini, ya kita jadi paham gitu kan, dengan sabar kita harus tahu kenapa dia begitu gitu. Dan lagian kalau kita ikut lari bersama orang-orang banyak, kita punya komunitas, ya kita juga bertemunya dengan orang banyak, dan kita juga bisa mengetahui banyak karakter orang gitu. Betul. Dan kita lebih fair menangani satu masalah gitu. Ya emang larinya juga ke situ juga gitu. Dan lagi-lagi kita sehat gitu. Sehat ya, itu bonus ya Pak ya, sehat itu. Sehat jasmani, ya, dan juga sehat batin, rohani gitu. Wah mantap, mensana in corpore sano ya. Ya sebenarnya korelasinya kan gimana ya, kita lari kan sehat fisik gitu kan, tetapi batin kita bisa nggak sih melalui lari itu bisa menjadi sehat juga gitu. Ya itu tadi positive thinking gitu, dan sebagainya. Dan lagi ini yang perlu diketahui, kalau kita lari gitu, nah kalau kita makin banyak bersyukur bahwa kekuatan yang kita lari semuanya 5 kilo, sudah 5 kilo ini aku kuat, bukan begitu. Alhamdulillah kasih kekuatan oleh Allah kita bisa lari 5 kilo gitu kan.
Itu kan bentuk bersyukur. Syukur ya. Nah, barang siapa bersyukur akan ditambah rezekinya gitu. Kita makin Nikmatnya kuat gitu. Makin, Makin kuat gitu kan. makin kuat. Ya, makin jadi kuat. itu terus digali terus secara spiritual itu digali terus gitu kan. Ya, ya. Lalu kita kalau pagi lihat matahari terbit, wah ini luar biasa nih matahari nih. Kemudian terbitnya matahari sama dengan terbit semangatku pada hari ini gitu gitu. Waduh, ngeri. Gitu. Kalau tenggelamnya matahari kita sore gitu, waduh tenggelam matahari ini mudah-mudahan nanti malam ini aku bisa tidur nyenyak, ini gelap lagi, memang untuk waktunya istirahat gitu. Penuh filosofi berarti ya. Memang Diilhami banyak ya. filosofinya sebenarnya. Ya, berarti lari Gitu. itu tidak sekedar lari, tapi diilhami ya Pak ya. Iya. Keren ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak. Pengalaman yang paling mengesankan saat menjalani olahraga, entah itu lari, naik gunung, ada nggak Pak? Iya. Kita kan lari sama gunung itu jadi satu ya. Kita usahakan jadi satu, lari Iya. lari dan gunung gitu. Kalau kita tanya pengalaman yang paling unik dan mengesankan ya ketika di tahun 2019 itu ikut event Bromo Tengger Semeru. Saya ikut 70 kategori 70 kilo gitu. Waduh, Waktu itu cut off time-nya kan 16 jam. 16 jam. Nah, seperti biasa panitia itu kan sore menyediakan semacam apa namanya jamuan gitu kan atau ya jamuan lah. Waktu itu dikasih jamuannya nasi rawon. Si rawon. Ya. Jadi, karena kan banyak peserta dari luar negeri tuh pengen juga ngerasain rawonnya bagaimana gitu kan berarti gitu biasanya khas kan Jawa ada Timur ya, muatan-muatan lokal gitu ya. Ya, khas Jawa Timur. Ya udah kita juga makan kan gitu. Jam-jam sore itu. Sore kita makan, kemudian kita pulang istirahat, kemudian jam 12 malam kita mulai start gitu. Malam. Nah, kemudian kalau nggak salah di kilometer masih kilometer 9 atau 10 itu setelah saya minum air mineral gitu perut udah terasa goncang gitu. Terasa goncang terus saya buat lari itu berbunyi kocok 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 gitu. Wah, ini bahaya ini kan Mules gitu. ya Pak, yang mules. Mules. Bunyi itu kocok-kocok buat lari itu. Buat saya jalan, akhirnya saya jalan, hilang kan. Pas saya terus saya lari lagi, bunyi kocok-kocok lagi. Oh itu. Dan saya salahnya ketika sampai di Ranupane sebenarnya ada toilet di situ banyak. Ya. Tapi kok iya sampai toilet itu nggak rasa sakit gitu. Wah, sering saya. Akhirnya saya lanjutkan aja. Kemudian setelah Ranupane itu kan belok kanan ke arah Ranukumbolo. Ya. Nah, sebelum Mas belokan ke kanan itu sudah nggak kuat saya itu, nggak kuat bener. Udah nggak Iya. lambaikan tangan ya. Iya. Nggak kuat. Akhirnya saya tahu situ ada kali kecil gitu kan. Itu jam 5 pagi bro. Jam 5 pagi. Jam itu 5 kan pagi? dingin ya, dingin-dinginnya ya. Aduh, suhu berapa itu? Terus udah saya masuk ke Kalinya itu ya. kalinya itu. Kali itu saya milih-milih tempat biar sepatu nggak basah. Tapi sebelumnya sudah keduluan. Keduluan. Jadi itu ya Pak. Iya sudah saya sekalian basah sekalian di situ. Saya Berendam habiskan. berarti Pak. Berendam. Tapi ya begini malah. Jam 5 pagi berendam di kali Ranukumbolo ya. Ya sebelum Ranukumbolo. Sebelum gitu. Ranukumbolo. Iya. Ya udah selesai itu sudah lost time 1 jam saya waktu itu. Sampai selesai itu kan kita kehilangan waktu 1 jam. 1 jam ya Pak. Waktu itu saya Lama putus ya, asa ini saya memutuskan Lanjut untuk selesai di situ, did not finish atau saya mau terus gitu. Itu antara dua pilihan gitu. Karena masih jauh perjalanan. Tapi saya lihat ada peserta perempuan gitu. Mas, ayo Mas gitu kan. Ya ayo, angkat lagi saya gitu kan. Yang ngajak perempuan lagi. Perempuan lagi kan, gitu. Ya udah jalan. Terus dari belakang, bukan Mas sorry, Mas terus di belakang, ada apa di belakang gitu kan? Saya pegang begini, saya pegang belakang, terus saya cium, kok masih ada gitu. Ternyata masih nyangkut Ya, guys. nyangkut. Akhirnya saya pakai mandi tanah biar nggak ini gitu. Biar udah, hilang ya Pak ya? Ya, terus perjalanan terus. Tapi ya memang udah berkurang, cuman memang ada lah gitu kan gitu. Tapi saya terusin aja gitu. Udah sampai akhirnya alhamdulillah memang finish di 15 jam 40 menit ya.
Dan alhamdulillah finish gitu Finish, kan. ya. Dan teman-teman yang kita punya kru gitu nggak tahu saya kejadian itu, nggak tahu gitu. Sampai nggak tahu ya Pak? Nggak tahu mereka. Jadi saya duduk waktu selesai finish dapat medali, saya duduk, terus saya berdiri, saya lihat di bawah saya pegang masih ada ternyata kan gitu. Saya pulang mandi gitu kan, baru besoknya saya ceritakan. Dan ternyata tidak saya aja. Gitu. Berarti Jadi banyak ya Pak peserta. pesertanya. Jadi ramai di medsos itu. Jadi toilet terpanjang sedunia itu. Sepanjang Semeru ya Pak? Sepanjang itu dari rute itu. Ranupani Dan terkenal dengan namanya Arawan Attack gitu. Ya. Ya itu yang Rawan yang menyerang. membuat apa namanya sampai sekarang saya masih terkesan gitu. Ya itu tadi pertanyaan terakhir dari podcast Warkop PC Juanda. Nah ini sebelum benar-benar akhir nih, saya minta ininya Pak, closing statement atau kesimpulannya Iya. buat para generasi muda maupun senior. Iya. Gimana caranya work life balance, bisa menjaga tubuh. Gimana Pak, monggo. Ya ini untuk generasi milenial dan generasi kolonial. Kolonial. Jadi konsep keseimbangan ini hendaknya berhati-hati dalam mengambil konsep work life balance ini, konsep keseimbangan ini, karena memang ada work life balance yang menggunakan konsep-konsep kapitalisme. Artinya antara kerja dan kehidupan, antara kerja dan bukan pekerjaan yang bukan karir, Ya. itu kayak dua sisi berbeda tetapi ingin diseimbangkan. Sehingga apa? Antara kerja dan kehidupan itu kayaknya dua sisi berbeda. Kalau saya kan tadi simultan itu. Lah ini berbeda. Mesti kamu melihat ada orang barat atau orang di luar Indonesia yang bekerja 6 bulan, kemudian 6 bulan dia Libur. Ada yang dia kerja untuk tidak tidak mempunyai keluarga, tapi untuk pribadinya. Nah konsep ini kalau menurut saya sih nggak sesuai kalau buat saya, tapi ini juga mungkin jadi alternatif ya, Referensi lah. referensi. Jangan sampai karena kita kayak seperti itu, memang produktivitas meningkat, Ya. karena dia kerja fokus gitu kan, Kayak robot gitu ya kayak Pak? robot fokus gitu kan. Nanti liburan nanti gitu kan, keluarga nanti punya anak nggak bisa nanti ganggu produktivitas gitu. Ya. Memang secara produktivitas dia tinggi, tapi dia akan tidak menekankan pada nilai-nilai humanisme, nilai kemanusiaan, berkurang, terus sifat individualisnya tinggi, Kurang gitu. sosialis ya. Kurang sosialis, gitu. Sosial, Terus selalu sosial. materialistik, gitu. Itu kalau konsep kapitalisme seperti itu, work life balance. Saya membaca beberapa buku seperti itu. Nah, konsep itu sebenarnya kalau buat saya nggak pas gitu. Gitu. Bayangkan sekarang secara statistik demografi. Ya. Sekarang mereka kan generasi mudanya kurang karena nggak pengen punya anak. Oh iya. Karena kalau punya anak dianggapnya itu mengganggu produktivitas. Mengganggu gitu. pekerjaan itu sendiri ya Pak ya. Gitu. Sehingga mereka bekerja nanti 9 bulan, nanti 3 bulan dia keluyuran kemana gitu kan. Dan lagi-lagi yang bahaya itu bisa meningkatkan statistik orang bunuh diri. Gitu. Karena apa? Dia sebenarnya kan kepuasan dicari ada ketenangan gitu. Dari situ dia nggak dapat ketenangan gitu. Makanya cari dalam konsep keseimbangan ini carilah nilai-nilai yang sesuai dengan budaya kita, dengan culture kita, bahkan dengan agama gitu kan. Itu yang perlu kita pakai gitu. Hati-hati dalam memilih konsep-konsep yang seperti itu gitu. Berarti kuatkan konsep ya Pak ya. Ya, konsep keseimbangan itu. Saya kira simpel kalau kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, itu bisa tercapai semua. Terutama manusia dengan penciptanya. Itu nanti pencipta sendiri yang akan mengatur. Jangan khawatir. Gitu. Ya. Jangan kerja tipes. saya kira itu. Ya. Udah ya. Berarti dengan closing statement Pak Hardi, berakhirnya podcast pada episode 9 ini.
jangan lupa guys, komen, like, subscribe channel ini, video ini, share, bagikan ke teman-teman atau keluarga. Oke, sebelum ditutup kita punya tagline nih Pak. Siap. BC Juanda Ganas, nanti Ganas generasi berintegritas. Sudah siap Pak Hardi? Siap pemirsa? Oke, BC Juanda Ganas generasi berintegritas. Bye bye.